Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Maharani. Saya dari PGM IC. NIM saya 2080011241005. Ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Adapun materi yang akan saya jelaskan mulai daripada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat Nabi. Bahkan saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip terhadap pendidikan Islam. Nah, yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa Rasulullah ini, pendidikan Islam tidak hanya difokuskan pada ilmu agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Proses pendidikan dimulai dari pengajaran wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun ciri pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada pengajaran Al-Quran dan hadis. Rasulullah mengajarkan wahyu yang turun, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman hidup umat Islam atau umat manusia. Beliau juga memberikan hadis-hadis yang menjadi penjelasan atau tafsiran dari Al-Quran. Kedua, ada pengajaran melalui teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan melalui contoh langsung dalam kehidupannya, baik dalam hal akidah, akhlak, maupun hubungan sosial. Beliau adalah uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi umatnya. Yang ketiga, pendidikan karakter. Fokus pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Umat Islam diajarkan untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Akhir adalah pembelajaran terbuka dan partisipasi. Beliau memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk belajar tanpa batasan status sosial. Setiap orang, baik itu sahabat, orang miskin, atau budak, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa sahabat-sahabat Nabi. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, pendidikan Islam berkembang lebih lanjut dengan penekanan pada penyebaran ilmu dan pengembangan sistem pendidikan. Adapun beberapa ciri pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ada Abu Bakar radhiyallahu anhum. Pada pemerintahan beliau, fokus utama adalah memelihara dan mengumpulkan wahyu Al-Quran yang sudah tersebar di kalangan sahabat. Abu Bakar juga mendorong pentingnya pengajaran Al-Quran dan hadis di kalangan umat Islam. Pada masa itu, pendidikan lebih difokuskan pada pembacaan dan penghafalan Al-Quran. Dan yang kedua ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar melanjutkan upaya untuk mendirikan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Di bawah kepemimpinannya, banyak madrasah tempat belajar dibangun. Dan beliau juga memerintahkan penyebaran ilmu di wilayah-wilayah baru yang telah dikuasai oleh Islam. Pada masa Umar ini, pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan kaum wanita juga mulai diperhatikan. Yang ketiga ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Pada pemerintahan beliau, salah satu pencapaian penting adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk yang lebih terstandarisasi, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Atau pendidikan pada masa ini juga semakin tersebar luas dan penekanannya yang diberikan pada studi Al-Quran yang lebih mendalam. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ali dikenal sebagai seorang yang sangat menekankan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Dia sering mengingatkan pentingnya ilmu dan pemahaman dalam menjalani kehidupan ini. Di masa Ali, banyak para ilmuwan dan ulama yang muncul dan berkembang. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pendidikan pada masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin. Yang pertama ada aksesibilitasi untuk semua pendidikan Islam. Pada masa tersebut tidak membedakan antara suku, ras, maupun sosial. Semua orang, baik itu pria ataupun wanita, diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah integrasi antara ilmu dunia dan akhirat. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang berguna dalam pengetahuan sehari-hari seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan dialog dan diskusi. Proses pendidikan seringkali melibatkan diskusi dan tanya jawab antara guru dan murid, serta antara para sahabat. Ini menciptakan suasana belajar yang dinamis dan partisipatif. Yang terakhir adalah penghargaan terhadap ilmu. Ilmu itu sangat dihargai, dan orang yang mengajarkan serta menuntut ilmu dipandang mulia. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu adalah pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin berfokus pada pengajaran Al-Quran dan hadis serta pembentukan akhlak yang mulia. Pada masa itu, pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral umat Islam. Keberlanjutan pendidikan ini terus berkembang setelah era Khulafa Rasyidin dengan penekanan pada penyebaran ilmu ke seluruh dunia Islam yang semakin luas. Itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.